Halo, selamat siang dari Jogja, saya Andi dari Jawara Media. Di video kali ini saya nggak akan review apa-apa, saya hanya ingin sharing informasi sama kalian ya tentang sesuatu yang menurut saya cukup mengejutkan ya, karena saya nggak expect, saya nggak sangka bisa secepat ini. Ini ngomongin apa nih? Ya, saya ngomongin platform DDR5 ya, yang menurut prediksi saya dalam waktu sangat singkat akan menjadi sangat mainstream dan bisa diadopsi secara massal. Ya, karena harganya sudah sangat terjangkau. Saya tahu dari beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu ya, saya juga kaget ya kalau ternyata model DDR5 itu udah sangat murah ya, terpaut sangat sedikit dengan DDR4. Jadi ini yang membuat saya ingin sharing sama kalian, dan saya ngomong bahwa platform DDR5 ini tidak se-eksklusif yang awal-awal tahun 2022 kemarin ya, dengan harga yang sangat mahal, dan tidak semua orang bisa mengadopsi teknologi baru, platform baru DDR5 ya. Ya, jadi mungkin kita ngomong ke belakang sedikit, DDR5 itu pertama kali diadopsi oleh platform Intel generasi ke-12. Sebelum itu nggak ada platform baik dari AMD maupun Intel yang pakai DDR5. Intel Gen 11 ke bawah itu DDR4 semua, AMD AM4 itu DDR4 semua. Ya, jadi berbarengan dengan diluncurkannya Intel Gen 12, pabrikan memori juga mempunyai standar baru yaitu DDR5. Tapi saya nggak nyangka kalau harganya bisa se-mainstream ini dalam waktu hanya setahun ya. Kalau saya lihat ke belakang, DDR3 ke DDR4 kayaknya butuh waktu yang lebih lama, juga dari DDR2 ke DDR3 itu masih ada gap waktu yang cukup lama sehingga menjadi standar baru dalam sebuah PC build. Ya, kalau kita ngomong di awal peluncuran DDR5 berbarengan dengan Alder Lake Gen 12, kalau Alder Lake sendiri itu kalau nggak salah, kalau nggak November atau Desember 2021 ya. Tapi seingat saya DDR5 brand pertama yang masuk ke Indonesia itu di awal 2022, kalau nggak salah mereknya Adata, dan harganya masih sangat mahal ya. Saya ingat banget waktu itu per 16 giganya itu kurang lebih sekitar 2 juta rupiah. Dan yang menjadi masalah tidak ada opsi yang 8 giga per keping. Jadi kalau kalian ingin menjalankan sistem DDR5 dengan dual channel, paling nggak kalian pasang 16 GB kali 2 atau 32 GB kit. Dan waktu itu yang paling entry level sekalipun dengan rating yang hanya 4800 MHz, kurang lebih 32 GB kit itu harganya sekitar 4 juta rupiah. Ya, pertama itu, kenapa ada barrier yang membuat orang berpikir 7 kali untuk pindah ke DDR5? Karena pertama, harga modulnya DDR5 masih sangat mahal. Yang kedua, nggak ada opsi yang kapasitas yang paling mainstream ya, 8 GB kali 2, 16 GB kit itu nggak ada, hanya 32 GB kit. Terus ya berikutnya adalah harga motherboardnya sendiri. Jadi kalau di Intel Alder Lake yang awal-awal mengadopsi DDR5 itu secara prosesor itu support dua jenis memori. IMC-nya itu, Integrated Memory Controller-nya itu support DDR4 dan DDR5. Jadi para pabrikan motherboard ini dengan chipset yang sama, misalkan B660 ya, bisa membuat opsi yang versi DDR5 dan versi DDR4 dengan slot memori yang berbeda. Nah, kalau dilihat di awal-awal peluncuran Alder Lake, chipset dengan brand dan chipset yang sama, versi DDR4 dan DDR5-nya itu harganya terpaut masih cukup jauh ya, masih cukup tinggi perbedaan harganya, walaupun chipsetnya dan brandnya sama. Nah, itu adalah poin berikutnya kenapa orang masih mikir 7 kali ketika ingin mengadopsi platform baru DDR5 yang hampir dipastikan akan menjadi standar baru ke depannya ya, seperti hal-halnya di seri-seri sebelumnya, DDR3 ke DDR4, dan DDR4 ke DDR5. Nah, ternyata dalam waktu yang sangat singkat, kurang lebih setahun aja, baik dari memori modulnya maupun motherboardnya itu sudah sangat terjangkau, sehingga menurut saya sekarang kalau kalian ingin mengadopsi DDR5 itu menjadi pilihan yang sangat tepat ya, karena kalian sudah punya platform yang memang lebih future proof dibandingkan yang DDR4, karena memorinya akan going mainstream, DDR4 akan ditinggalkan dan semua platform akan masuk ke DDR5. Kalau kita ngomong sekarang ini yang bisa mengadopsi DDR5 adalah Intel Gen 12, Intel Gen 13, dan juga platform barunya AMD AM5. Bahkan di AMD AM5 ini tidak ada opsi DDR4 ya. Semua yang ingin menggunakan Ryzen 7000 series itu wajib menggunakan DDR5. Ya, jadi begitu ya, saya ingin sharing, dan ternyata sekarang harganya sudah sangat terjangkau. Habis ini saya akan coba infokan kira-kira berapa sih yang dibilang dahsyat itu harga DDR5 sekarang. Jangan kemana-mana. Ya, di tangan saya ini ada karet nih, Elotek. Ada 2 buah memori modul ya dari badan Adata, dan ini dua-duanya DDR5, beda capacity, ini 16 GB kit dan ini 32 GB kit. Ini ratingnya 4800, CL-nya 40, ini entry level banget, nggak ada head speedernya. Dan yang ini dari brandnya Adata yang seri SPG ya, yang ada head speedernya dengan rating 5200 dan sudah ada head speedernya walaupun tanpa RGB. Saya agak kaget ketika mendapat info harga update terbaru dari 2 memori ini, dan saya info ke kalian kalau yang 16 GB kit ini yang 8 GB kali 2, walaupun ini entry level ya cuma 4800 CL40, ini harganya sudah sekitar 1 juta rupiah. Ya, 1 juta rupiah.
1 juta lebih dikit lah ya, 1.040.000, 1.025.000, bahkan beberapa dan juga di bawah 1.990.000. Dan kalau kita bandingkan ya dengan DDR4 yang mainstream lah, yang kurang lebih satu level dengan ini, itu kurang lebih beda cuma sekitar Rp200.000. Ya, cuma sekitar Rp200.000, kalian bisa dapatkan DDR5 dengan rating speed yang jauh lebih tinggi ya. Kalau kita ngomong mainstream itu 3.200 untuk DDR4, DDR5 entry level ini ratingnya 4.800 walaupun ratingnya lebih longgar. Terus yang 32 GB ini kurang lebih dijual di angka 1,8 juta rupiah. Di saat di awal bilang dulu awal-awal yang temennya ini nih yang 32 GB ini ada data yang tanpa baju ini, itu dijual di kurang lebih sekitar 4 juta rupiah ya. Sekarang setahun kemudian dengan rating speed yang lebih tinggi dan dengan packaging yang lebih bagus dan ada speedernya, itu dijual di bawah 2 juta, alias sekitar 1,8 juta aja. Dan ini kalau saya bilang turunnya separuh harga ya. Iya, kita ngomong separuh harga loh dibandingkan awal-awal tahun 2002, kurang lebih setahun yang lalu. Jadi menurut saya buat kalian yang ingin mengadopsi DDR5 sistem platform, ini salah satu poin yang dulu menjadi barrier kalian untuk hijrah ke DDR5 sudah mulai bisa kita abaikan karena perbedaan harganya tidak terlalu banyak dengan DDR4. Belum lagi dari sisi motherboard. Ini yang pengen saya bahas juga. Ini B760 yang DDR5, chipsetnya si ASRock ini harganya di market ternyata lebih murah daripada yang saya omongin waktu saya buat video tentang motherboard ini. Hanya di angka sekitar 2,6 juta. Jadi kalau kita bandingkan dengan chipset yang B660 yang DDR4 yang sama-sama VGA chipset, itu beda cuma sekitar Rp300.000. Jadi kalau kalian ingin memilih platform DDR5 yang memang akan dipastikan akan lebih future proof dan akan jadi standar baru ke depannya, kalian hanya butuh spend money lebih sekitar 500 ribuan ya, dengan kapasitas memori yang sama dan motherboard yang kurang lebih dengan level dan brand yang sama. Jadi ini sangat worth it banget menurut saya, karena memang mau nggak mau ke depannya DDR4 juga pasti akan ditinggalkan. Paling nggak kalian punya sebuah sistem yang lebih future proof dibandingkan kalian ini akan jadi standar baru ke depannya. Tinggal nambahin VGA card aja tergantung kebutuhan kalian, atau mungkin bisa diutak-atik lagi. Ini cuma sebagai gambaran kalau sistem DDR5 sudah sangat terjangkau. Oke, itu mungkin yang bisa kita sharing. Nggak tunggu lama, cuma setahun ya. Dan mungkin saya prediksikan, ini memang baru satu brand ya. Ya, ini memang baru satu brand ya dari Adata doang. Saya lihat beberapa brand lain masih sedikit lebih tinggi, bahkan juga masih ada yang sangat tinggi harganya. Cuman, ini adalah pertanda alam yang bisa hampir saya pastikan bahwa brand-brand lain pun akan mengikuti harga si Adata ini. Kenapa? Karena memang ini urusannya masalah logistik ya, masalah stok, buffer ya. Jadi mungkin Adata ini memang benar-benar fresh ya barangnya. Jadi dia benar-benar barang baru, nggak punya stok di gudang, habis terus dia order lagi ke pabriknya dan harga sudah turun sedemikian rupa. Mungkin dari semua brand juga sudah tahu kalau harganya turun, cuman yang jadi masalah brand-brand lain mungkin masih punya stok ya di gudangnya ya, sehingga untuk menurunkan harga ke harga yang baru sekarang mereka harus mengkalkulasi kerugian yang akan mereka tanggung, ataupun mereka harus ngurus proteksinya ke pabrikannya mereka. Tapi saya yakin dalam waktu dekat ini, mungkin dalam beberapa minggu ke depan, brand-brand lain pun akan bereaksi dan akan menurunkan harganya sesuai dengan harga barunya DDR5. Jadi kalau kalian ingin ngerakit PC, coba pertimbangkan kalau DDR5 kayaknya lebih asik dan lebih keren. PC-mu DDR-nya piro? DDR5, keren banget kan? Ya, itu aja mungkin yang bisa kita sharing pada video singkat kali ini tentang informasi platform DDR5 yang sudah cukup terjangkau dan mungkin bisa jadi opsi kalian yang menurut saya cukup bijaksana kalau ingin ngerakit PC baru. Moga-moga yang singkat dan sederhana ini bisa menginspirasi dan memberikan info yang berguna buat kalian. Jangan lupa subscribe Jawara Media. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam istimewa dari Jogja.